Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Oke, selamat malam ya. Kita kembali lagi belajar mengenai sinologi ya. Kita coba lagi belajar mengenai sinologi. Settingannya dulu ya. Jadi untuk awal kita masih ke settingan. Kemarin saya sudah jelaskan yang beberapa video lalu lah ya, saya sudah jelaskan sampai ke terminal dan SNMP. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu sistem. Kalau sistem ini kebanyakan dia informasi ya, jadi di dalam sinologi itu ya, kita setelah login masuk ke dalam control panelnya, itu ada bagian sistem. Ini info center, info dia informasi lah. Sinologi ini isinya apa? Nah, kalau ini account saya kan pakai Gmail saya ini, terus server name saya pakai Lidata Demo, terus quick connect-nya demo Sinologi Lidata ya. Untuk networknya ini Lidata Demo workgroup. Win servernya tidak konfigur, saya tidak konfigurasi. Kemudian MAC address-nya, terus IP address-nya ini DHCP. Ini kan kemarin saya jelaskan ini bisa di set manual ya, jadi IP address-nya fix gitu. Networknya 100 Mbps saja ya, bukan 1000. Kemudian storage-nya saya pakai 1 tera ya, 1 tera, 1 harddisk saja saya pakai. Kemudian service-nya ini service yang dari NAS sinologinya ya. Ini ada Python, PHP, Sun Manager, SMB Service dan lain-lain. Ini pot-potnya. Ini termasuk PHP, terus ada MariaDB. Oh, ini MariaDB belum saya install ya. Kalau kita pakai database itu ya MariaDB, nanti ada potnya berapa keluar. Ini pot-pot umum ya. Kemudian device analysis ini untuk analisa ke sinologinya. Oke. Login portal ini untuk masuk pertama kali yang ya, ini yang port dari DSM-nya 5000, kemudian HTTPS-nya 5001. Ini defaultnya ya, defaultnya. Kemudian application ini untuk kalau kita masuk ke file session, ini gambarnya seperti ini ya. Terus Synology Drive gambarnya seperti ini. Synology foto gambarnya sebagai ini. Ini kita bisa setting sebetulnya ya. Ini bisa setting deh ya. Hide banner. Ini domainnya enggak ada. Oke, ini portnya 7000 untuk file station. Terus kalau ini domainnya bisa kita isi sebetulnya ya, kalau kita punya domain. Cuman rasanya dia IP-nya harus public. Nah, kalau untuk drive dia 10.002 sama 10.003 ya. Ini mau diaktifkan atau tidak terserah ya. Cuman ini bisa dimasukkan. Kemudian foto juga ada. Ini tiga aplikasi yang cukup bagus ya, yang sangat berguna untuk kita gunakan di NAS ini ya. Ini reverse proxy ya, reverse proxy yang bisa kita jalankan di server NAS ini ya. Lebih lanjut saya tidak bisa jelaskan lebih lanjut karena saya juga kurang begitu paham tentang reverse proxy ini. Kemudian ini access control file, ini untuk akses profil kita. Kemudian regional setting, ini jam, format jam, time juga ya. Language, ini bahasa yang kita gunakan. NTP service ini untuk waktu, jadi kan si sinologi bisa tahu tuh server kita ini waktunya kapan ya, matinya kapan, terus hidupnya kembali kapan, mereka bisa tahu ya. Kemudian notification, ini pemberitahuan
kalau ada terjadi apa-apa, misalkan servernya mati, dia bisa ngasih info ya. Kalau servernya mati, dia bisa kasih info server kita lagi mati atau server kita lagi bermasalah hadisnya. Ini notificationnya ya. Ini ada push service, webhook, rule ini apa yang kita mau informasikan ke email kita ya. Kalau emailnya default itu dari email akunnya Synology kita ya, itu masuk ke situ semua nanti pemberitahuannya. Kemudian hardware, dari hardware kita dari Synology kita ya, ini ada enable wake online nya ya, supaya bisa hidup atau kita on kan lewat LAN ya. Power schedule itu kita bisa setting dia kapan hidup, kapan dia mati ya, dari NAS-nya ini. Jadi kita bisa set, misalkan kita malam udah mau kita on kan NAS-nya ya, kita enggak mau, kita maunya jam kerja aja, itu bisa. Jadi startupnya di set tiap hari atau hari-hari tertentu, ini bisa ya. Terus NAS-nya di shutdown jam berapa, hari-hari tertentu juga bisa ya. Jadi si server NAS ini bisa kita atur kapan dia bekerja, kapan dia mati ya. Ini hibernation dari hard disk. Kalau hard disknya tidak digunakan, dia hibernate ya, diam. Kita bisa set juga ini, termasuk juga USB drive yang kita colokkan ya. Kemudian UPS, nah UPS juga bisa kita set dia kalau ada permasalahan ya, UPS-nya bekerja, kapan UPS-nya hidup, kapan UPS-nya mati ya. Tapi ini UPS-nya harus yang ada ininya, ada softwarenya ya. Jadi kalau UPS yang biasa tuh nggak ada software, nggak bisa. Jadi kalau UPS ada software itu biasanya dia ada koneksinya. Kalau dulu pakai serial kabel serial ya, jadi sambungannya ke PC itu pakai serial, tapi sekarang pakai USB ya. Jadi kabelnya biasa pakai USB. Itu kalau ada softwarenya atau manage UPS itu bisa, tapi kalau enggak, UPS biasa dia enggak bisa ya. External device ini barang atau alat-alat di luar dari NAS yang tertempel ya, seperti printer atau misalkan USB atau hard disk eksternal. Kemudian update restore ini untuk update DSM-nya ya. Synology account ini untuk account kita ya, account kita di Synology ini kita bisa bikin ya. Kalau kita mau bikin account, terus ini bisa warranty plus kalau kita mau NAS kita yang kita beli mau nambah warrantinya, tentunya nih bayar ya. Kemudian application privilege, ini aplikasi-aplikasi yang ada, ini privilege-nya ke siapa aja. Indexing service ini untuk foto ya, jadi supaya pencarian foto ini lebih gampang di indeks ya. Kemudian task scheduler ini apa aja kegiatan yang mau kita lakukan secara terjadwal ya, ini task scheduler ya. Oke, kira-kira itu ya dari sistemnya Synology NAS. Apa-apa aja yang ada ya, saya sudah jelaskan, dari self order, file service, user group, domain, external access, network, security, terminal, dan seterusnya ini ya. Jadi Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya untuk settingan dari NAS. Tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak juga, dan juga sangat mudah untuk digunakan NAS ini ya. Jadi NAS ini sangat mudah sekali digunakan, banyak fungsinya. Nanti saya akan jelaskan lagi fungsi-fungsinya selain itu ya. Jadi misalkan kita mau data kita bisa kita akses jarak jauh, kita bisa menggunakan Synology Drive ya, itu modelnya nanti kayak Google Drive. Atau kita mau akses data kita menggunakan VPN ya, itu bisa juga. Nanti kita bisa akses data kita tuh seperti
apa namanya, drive tersendiri di komputer kita yang dari akses jarak jauh itu ya. Jadi yang modelnya seperti Google Drive lah ya. Jadi kita bisa akses di situ. Jadi protokol yang dipakai kan SMB ya, server message block ya. Nah terus juga backup foto, kalau kita mau backup foto kita dari HP kita mau masukkan ke server kita sendiri, itu pakai Synology Photo ya. Kira-kira itu. Nanti lanjut saya coba install ya, kita coba install paket-paket. Jadi paket-paket yang mau kita install ya, apa aja yang kita mau install. Ada beberapa paket, nanti paket ini gunanya apa, kita bahas satu-satulah ya. Mudah-mudahan sih penjelasan saya bisa dapat ya, bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan kita akan bahas bersama ya. Intinya kita sama-sama belajar. Oke, kira-kira itu aja untuk malam ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya, mudah-mudahan bisa bantu dan bikin saya semangat bikin video-video yang lain. Oke, terima kasih.